negara ASEAN. Yuk kita simak videonya. Setelah kita mempelajari materi sebelumnya, yaitu mengenal negara-negara ASEAN, materi selanjutnya yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan 1. Menjelaskan makna kerjasama. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor kerjasama antar negara ASEAN. 3. Menjelaskan bentuk kerjasama antar negara ASEAN. 4. Menjelaskan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Kalian tentunya tahu ya mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Kira-kira apakah latar belakang dan tujuan diadakannya SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Sebagai contoh dibentuknya ASEAN. Maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Lalu, kenapa sih mereka mau bekerja sama? Nah, ada yang namanya faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN. Faktor pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Sementara, sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, dan Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Kalau ada faktor pendorong, tentunya ada faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Apa sih ideologi itu? Ideologi itu adalah paham atau ide atau cita-cita setiap negara yang berbeda-beda. Namun faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Faktor yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara sangat mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Faktor yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Faktor yang keempat yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Nah, itulah faktor-faktor pendorong dan penghambat interaksi antar negara ASEAN. Paham kalian?
Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial diantaranya bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran yang wajar. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, dan masih banyak lagi kerjasama yang lainnya. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Contohnya, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contohnya, penawaran beasiswa pendidikan. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Demikian materi hari ini mengenai kerjasama antar negara ASEAN. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.